Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Benar, baik? Benar. Jawabannya kok kurang semangat? Benar, baik? Benar. Baik, kalau kalian sudah benar-benar semangat, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doa. Jadi semuanya duduk siap. Duduk kegiatan ibadah hari ini, mari kita berdoa untuk kegiatan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa bersama. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Dari semua yang hadir pada hari ini, Ibu lihat ada salah seorang yang nggak hadir ya, yaitu Hendra. Di mana Hendra, ada yang tahu? Lomba renang, Bu. Lomba renang. Jadi mau lomba renang ya? Oh, izin kemana? Lomba renang, Bu. Beneran lomba renang? Baik, jadi hanya Hendra saja, satu orang yang nggak hadir ya. Audi. Audi? Gimana Audi? Dia pulang. Pulang kampung. Manggil ya, Bu. Oh baik, berarti ada 2 orang. Nah anak-anak, di sini sebelum kita mulai belajar, Ibu lihat kalian kok pada loyo gini? Sudah sarapan? Sudah sarapan? Belum, Bu. Siapa yang belum sarapan? Bu. Nah, untuk meningkatkan semangat kalian pada hari ini, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Nah, sebelum itu silahkan kalian berdiri. Di sini Ibu ada beberapa gerakan yang akan Ibu jelaskan. Simak baik-baik. Ketika Ibu bilang tepuk 1 kali, silahkan tepuk 1 kali. Ketika Ibu bilang tepuk 2 kali, silahkan tepuk 2 kali. Ketika Ibu bilang 2 kali saja, yang nggak ada kata tepuknya, silahkan jangan tepuk atau diam. Sudah paham? Sudah paham? Suaranya keras sedikit dong. Sudah paham? Sudah. Nah, baik, untuk memulainya, tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, 2 kali. Nah, siapa tuh yang nggak fokus? Di sini Ibu bilang 2 kali, artinya jangan tepuk. Yuk kita ulang. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 1 kali, 2 kali. Ada satu lagi yang masih kurang konsentrasinya. Baik, lagi 1 kali saja. Tepuk 1 kali, 2 kali. Masih ada lagi ya. Yuk Marcel, semangat, tingkatkan konsentrasinya. Tepuk 1 kali, 2 kali. Baik, Ibu anggap kalian sudah fokus untuk menerima materi yang akan dijelaskan. Silahkan duduk kembali. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih kepada kalian, siapa tempo hari yang menonton Piala Dunia sepak bola antara Indonesia melawan Uzbekistan? Silahkan angkat tangannya. Nei? Julia nonton? Tahu ya, Bu. Oh, tapi tahu. Sekilas pasti tahu. Nei nonton? Andre nggak nonton? Kita tiduran. Tiduran. Nah, pernah nggak kalian lihat supporternya? Pernah. Saat kalian menonton Piala Dunia atau sepak bola tersebut, bisa nggak kalian membedakan mana supporter Indonesia dan mana supporter Uzbekistan? Oh, bisa. Bisa? Bisa. Kok kalian bisa membedakan? Pertama dari baju, kata Reka. Supporternya bawa bendera, Bu. Dari Mei supporternya bawa bendera. Lagi? Si Santi? Oh, atribut yang khas mencerminkan Indonesia ya. Nah, dari hal tersebut, kalian dapat dengan mudah nih membedakan mana sih pendukung Uzbekistan dan mana sih pendukung Indonesia. Dari permasalahan tersebut, di sini Ibu akan mengajak kalian lebih dalam
untuk membahas mengenai identitas sebagai yang akan mengacu pada permasalahan yang Ibu bawa. Sebelumnya, seperti yang kalian lihat, di sini ada pun materi yang akan kita bawakan pada hari ini, yaitu mengenai identitas nasional. Sebelumnya, apakah kalian terlalu asing untuk mendengar kata ini atau sudah familiar? Sudah familiar. Sudah familiar ya? Nah, sebelumnya dalam pertemuan kita hari ini yang membahas tentang identitas nasional, adapun tujuan dari pembelajaran yang ingin kita capai pada kelas hari ini yaitu yang pertama, Ibu harap di sini semuanya, khususnya kalian peserta didik, dapat mengetahui apa sih itu makna dari identitas nasional. Yang kedua, Ibu harap melalui pembelajaran hari ini peserta didik atau kalian semua dapat mengetahui bagaimana dan apa saja pentingnya sebuah identitas nasional tersebut. Dan yang terakhir, Ibu harap kalian dapat memahami unsur-unsur pembentuk identitas nasional tersebut. Sudah jelas? Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai makna identitas nasional. Sebelumnya, apakah ada yang bisa membantu Ibu dalam mencari atau mendefinisikan makna dari identitas nasional setelah kalian melihat slide dari PowerPoint tersebut? Susanti? Iya. Baik, kata Susanti itu identitas nasional merupakan makna yang dimiliki suatu negara. Betul? Beri apresiasi dulu kepada saya. Di sini Ibu akan menerangkan makna dari identitas nasional. Jika kita lihat secara padanan katanya atau secara etimologis, sebelumnya etimologis itu merupakan suatu arti yang dilihat dari suku katanya. Identitas nasional itu berasal dari dua kata, yaitu apa aja anak-anak? Identitas dan nasional. Betul sekali, identitas dan nasional. Identitas itu seperti yang telah terlihat pada PPT dapat kita simpulkan sebagai sifat khas atau jati diri. Namun dapat kita juga artikan sebagai karakter atau suatu hal yang dimiliki oleh objek ataupun subjek tersebut. Selanjutnya nasional. Nasional itu berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Jadi jika kita padukan identitas dan nasional dapat kita artikan sebagai sifat khas atau jati diri ataupun karakter yang dimiliki oleh suatu bangsa. Nah, sebelum kita membahas tentang identitas bangsa, mari kita melihat contoh dari identitas yang sangat sederhana yang kalian temui sehari-hari. Pernahkah kalian melihat murid SD? Pernah. Pernahkah kalian melihat murid SMA? Pernah. Bagaimana cara kalian membedakan si A murid SMP dan si B murid SMA saat kalian bertemu mereka di lingkungan sekolah? Seragam. Betul sekali, dari seragam. Untuk murid-murid SD, mereka menggunakan seragam merah putih di hari Senin, dan untuk murid SMA, dominan menggunakan baju putih abu di hari Senin. Itu merupakan suatu contoh nyata, contoh kecil dari apa itu makna identitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang identitas bangsa. Berbicara tentang bangsa itu artinya kita berbicara tentang negara. Di sini Ibu bertanya, identitas Indonesia atau identitas bangsa Indonesia yang kalian ketahui, contohnya apa yang bisa kita gunakan sebagai pembeda yang tidak dimiliki oleh negara lain? Iya, KTP. Yang lain, Andre?
Lambang. Lambang apa? Lambang Garuda. Susanti. Bendera. Nah, dari jawaban kalian bertiga itu sudah benar. Salah satu contoh identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain itu yang pertama ada lambang Indonesia, yaitu lambang Indonesia apa? Garuda Pancasila. Betul sekali, Mei. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Jika ada yang bertanya, apa lambang Garuda? Mohon maaf, jika ada yang bertanya, apa lambang negara kita? Jangan dijawab huruf Garuda, tapi jawablah Garuda Pancasila. Sampai di sana sudah paham? Sudah. Selanjutnya kita akan beralih pada topik pembahasan mengenai pentingnya suatu identitas nasional. Seperti yang telah Ibu sediakan dalam slide PPT, yang pertama ada pembeda. Sudah Ibu jelaskan tadi, pembeda tersebut merupakan suatu hal yang membedakan kita dengan bangsa lainnya. Misalnya, huruf Garuda atau Garuda Pancasila. Negara mana yang memiliki lambang Garuda Pancasila selain Indonesia? Apakah ada? Apakah ada? Ada, tapi beda. Ada tapi beda. Selanjutnya, karakter atau ciri khas itu sama seperti yang telah Ibu jelaskan di awal juga. Identitas nasional itu dapat kita artikan pentingnya sebagai suatu karakter dan ciri khas yang menunjukkan bahwa ini adalah Indonesia. Seperti contohnya dengan banyak hal, bendera merah putih. Saat orang luar ataupun orang dari luar negeri ataupun siapa saja melihat bendera merah putih, mereka akan langsung tahu, wah ini berasal dari negara Indonesia. Nah contohnya yang Ibu bawakan tadi tuh supporter sepak bola. Orang yang menonton pun juga tahu tanpa dijelaskan, wah ternyata supporter yang di kanan itu orang Indonesia gitu, karena mereka itu membawa bendera Indonesia. Selanjutnya sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Kenapa identitas nasional kita disebut sebagai kekuatan pemersatu bangsa? Ada yang bisa menjawab? Marsha bisa menjawab? Tidak. Abel? Julia? Kenapa identitas nasional itu kita artikan dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa? Betul. Di sini Ibu jelaskan sedikit kenapa identitas nasional dapat kita artikan sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Nah, contoh identitas nasional kita yang paling penting itu apa? Bahasa Indonesia. Bahasa kita jelas berbeda dengan bangsa lain. Nah, bahasa Indonesia itu dapat menjadikan suatu alat atau media yang dapat mempersatukan bangsa. Kenapa? Misalnya Andre dari Papua, Marcel dari Lampung, terus Yulia dari Bali. Lampung, Papua, Bali itu memiliki bahasa daerah yang berbeda. Ketika kalian berkuliah atau bersekolah di Undiksa, di sini kalian tidak hanya menemukan teman kalian yang satu daerah saja, otomatis apakah kalian di sini akan menggunakan bahasa daerah kalian yang tidak dimengerti oleh teman kalian? Jelas tidak. Disinilah kalian akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menyatukan kalian. Sampai di sana? Nah, selanjutnya eksistensi bangsa. Di mana eksistensi bangsa yang dimaksud itu adalah sebagai suatu hal yang dapat menjadi keunikan dari bangsa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur pembentuk identitas nasional. Di sini kalian lihat ada berapa unsur pembentuk identitas nasional? Nah, 4. Betul sekali. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan
apa aja unsur pembentuk identitas nasional yang telah ada di depan? Tidak ada. Mei. Mungkin disuruh menjelaskan, Menjelaskan sedikit saja. gimana kenapa dibilang yang pertama ada suku bangsa, kenapa dibilang sebagai pembentuk identitas nasional, dikarenakan kita memiliki banyak pulau, banyak provinsi, di mana di provinsi di setiap pulau itu pasti ada suku, jadi sukunya berbeda-beda, itu yang menjadi sebuah identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, seperti yang ibu tadi bilang, itu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dan digunakan oleh bangsa Indonesia saja. Dan ketiga ada agama. Jadi agama itu sendiri kita ada 6 agama di Indonesia, dan di Indonesia saja yang banyak sekali agamanya. Itu sebagai pembentuk identitas nasional. Yang terakhir ada kebudayaan, di mana kebudayaan Indonesia itu sangat unik dan bisa dibilang sebagai pembeda dari bangsa lain. Betul sekali yang dikatakan oleh Mei, yaitu kita berikan tepuk tangan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Mei, di sini terdapat 4 unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama suku bangsa, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga agama, dan yang keempat kebudayaan. Di sini menjelaskan secara sedikit ya. Salah satu contoh identitas nasional kita adalah suku bangsa. Setiap daerah memiliki suku yang berbeda-beda, dan mereka semua disatukan oleh identitas nasional kita, yaitu Pancasila, dan dalam segi komunikasi mereka disatukan oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya terdapat agama. Di Indonesia yang menganut ataupun masyarakatnya menganut 6 agama, yaitu terdapat Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Di mana di negara lain mungkin ada negara yang membolehkan masyarakatnya untuk tidak memiliki agama dan lain sebagainya, namun di Indonesia kita mewajibkan untuk seseorang itu harus memiliki agama yang dapat kalian lihat pada KTP atau kartu tanda penduduk masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan salah satu contoh identitas nasional yang ada di Indonesia. Contoh kebudayaan itu tidak hanya berpacu pada tarian dan baju dan lain sebagainya, namun kebudayaan itu juga dapat berupa makanan khas. Contohnya rendang. Siapa yang tahu makanan rendang? Tahu? Nah, rendang ini merupakan makanan khas Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO pada tahun 2013. Itu merupakan pencapaian besar bahwa di mana makanan kita dari Indonesia telah diakui secara global oleh dunia. Selanjutnya, dari semua materi yang telah Ibu jelaskan, apakah ada dari kalian yang belum paham tentang apa yang Ibu jelaskan? Yulia sudah paham? Susanti sudah? Reka? Marsha? Andre? Abel? Ini? Nah, kalau kalian semua sudah mengaku paham, di sini Ibu ingin menguji kalian seberapa persen pemahaman kalian tentang materi yang Ibu jelaskan. Di sini terdapat beberapa soal yang akan Ibu berikan dalam bentuk kuis. Silakan siapkan perangkat HP-nya terlebih dahulu. Di sini kalian sudah membawa HP kan? Silakan kalian buka aplikasi Kahoot dan masukkan link tersebut. Sudah? Bisa diakses? Baik, di sini sudah ada beberapa yang sudah berhasil join. Silakan yang sudah tahu bisa bantu temannya yang belum mengerti ya.
Bisa, Andre? Andre, Reva, Julia, Susanti. Yuk, siapa lagi yang belum berhasil? Baik, semuanya sudah masuk. Kalau di sini Ibu akan hitung mulai dari 5. Kita akan mulai pada hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan kalian cermati soalnya yang berdasarkan penjelasan Ibu tadi dan kalian menjawab. Ayo tingkatkan konsentrasi kalian. Nah, kira yang benar. Tepuk tangan untuk Susanti yang meraih skor tercepat dan telah benar. Selanjutnya, di sini Ibu harap kalian semangat ya dalam mengerjakan tugasnya karena akan ada hadiah yang akan Ibu berikan untuk pemenang. Gimana nih? 2 yang benar dan 2 yang salah. Wah, katanya sudah paham. Gimana nih? Salah pencet? Wih, Susanti lagi. Yuk semangat, ada hadiah besar yang menanti. Dua jawaban. 3, 4. Satu salah, 2 salah dan 2 benar. Siapa nih yang salah? Sementara Susanti masih berada pada poin tertinggi dan dia sudah menyusul ke poin ke urutan nomor 2. Yes. Ini konsentrasinya. Di soal nomor ini kalian semua benar ya. Wow, Susanti lagi yang memimpin poin kita, poin tertinggi. Soal terakhir, kesempatan terakhir kalian dalam membalikkan situasi. Siapakah yang berada? Reta, terus kan dulu Reta yang telah menempati posisi ketiga. Kedua, Yulia. Dan yang pertama, Susanti. Baik, karena di sini ada 3 pemenang. Di sini terdapat pulpen yang akan Ibu berikan nanti untuk kalian agar kalian lebih semangat dalam belajar. Nah, dalam soal ini Ibu akan jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya, untuk melihat kalian
sejauh mana kalian telah memahami materi yang Ibu sampaikan dan ke depan, dan akan menjadi bahan evaluasi Ibu juga ke depannya bagaimana Ibu mengajar kalian di pertemuan selanjutnya supaya dapat dimengerti oleh kalian semua. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Sebelumnya ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Siapa nih yang mau bantu Ibu? Kalau nggak ada yang angkat tangan, Ibu tunjuk ya. Susanti, sebagai siswa dengan peraihan nilai tertinggi pada tes kita kali ini, apakah Susanti mau bantu Ibu dalam menyimpulkan materi yang Ibu berikan? Yuk Susanti berdiri di depan. Temannya tepuk tangan kepada teman kalian yang pintar ini. Ya. Mungkin kesimpulan sedikit aja dari saya tentang pelajaran pada hari itu tadi lintas nasional. Jadi khusus tadi dan dinasti kita lintas kebanyakan. Lintas nasional itu sebagai bukti jadi juga satu kita. Terus ibunya juga menjelaskan tentang unsur yang membentuk lintas nasional. Itu ada bahasa Indonesia, suku bangsa, terus itu ada agama dan juga budaya. Baik, terima kasih Susanti. Yuk tepuk tangan sekali lagi. Nah, karena materi pertemuan kita pada hari ini telah selesai dan pembelajaran juga telah selesai, jadi Ibu berterima kasih pada kalian yang telah mencermati dan mendengarkan materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, langkah baiknya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melancarkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya lagi sekali. Baik, terima kasih anak-anak. Setelah ini kalian bisa istirahat. Yang mau tinggal di ruangan silahkan, yang mau keluar ruangan juga disilahkan. Dan untuk 3 orang pemenang kuis tadi, silahkan cari Ibu untuk mencari hadiahnya. Sekian, selamat siang anak-anak.